Oke, kembali lagi di sini bersama saya Ibrahim Nafal Mustafa. Kali ini kita akan membahas mengenai masih bab momentum impuls, cuma dengan subbab pendulum balistik atau ayunan balistik. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Jadi contohnya begini. Semisal kita punya suatu balok kayu yang terikat dengan tali dan digantung di dinding. Seperti ini, pada atap-atap dinding dan dia menempel di tanah. Seperti ini. Nah, balok kayu di sini itu masanya adalah 1 kilogram. Lalu sebuah peluru ditembakkan. Peluru ini masanya 0,05 kilogram. Kecepatan peluru ini kita nggak tahu berapa. Masih belum diketahui, masih tanda tanya. Seperti ini. Nah, setelah peluru ini ditembakkan dan masuk ke dalam balok, peluru ini bersarang. Jadi dia itu ada di dalam balok. Seperti ini. Dia bergerak bersama. Dan balok ini karena terikat tali, dia naik setinggi 0,5 meter. Seperti ini. Dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka kita diminta mencari berapa nilai dari kecepatan pelurunya. Seperti ini. Karena di sini dia pelurunya bersarang, maka dapat kita langsung ketahui bahwa kejadian yang terjadi itu adalah tidak lenting. Seperti ini. Karena dia ketika peluru bersarang, maka antara peluru dan juga balok dia akan bergerak bersama. Seperti ini, bergerak bersama seperti ini. Nah, untuk pengerjaan kasus seperti ini di ayunan balistik, kita harus menggunakan dua buah hukum, yaitu yang pertama adalah kekekalan energi, yaitu energi mekanik, dan juga yang kedua adalah kekekalan momentum. Seperti ini, kekekalan momentum. Nah, ketika dia berada di bawah sini, dia memiliki, agar dia bisa naik, berarti dia akan memiliki energi kinetik. Dia akan memiliki kecepatan untuk naik, yaitu anggap saja V balok seperti ini. Dan ketika dia berada di atas, dia punya ketinggian, maka dia akan memiliki energi potensial yang maksimum, tetapi V-nya akan bernilai 0. Jadi di sini dia itu nilai H-nya 0, tapi dia punya kecepatan. Ketika di titik di sini, kita anggap aja ini titik A, ini titik B. Ketika di titik B, V-nya itu 0, tetapi dia punya ketinggian. Seperti ini. Maka kita gunakan energi mekanik. Maka dapat kita tulis yang pertama adalah energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Jadi jika kita jabarkan, energi potensial di A tambah energi kinetik di A akan sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Seperti ini. Karena di bagian A dia itu tidak punya ketinggian, maka energi potensialnya dapat kita tulis menjadi 0 saja. Tapi dia punya kecepatan setengah M, anggap aja VA kuadrat. Di sini anggap aja VA. Nah, lalu di bagian EPB, energi potensial di B, dia tidak 0 karena dia punya ketinggian. Maka energi potensial rumusannya adalah mg HB. Seperti ini, ditambah dengan EKB, energi kinetik di titik B. Karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya kan bernilai 0. Nah, massa yang digunakan di sini itu bukan massa balok, tetapi massa peluru dan juga massa balok. Kenapa? Karena pelurunya telah bersarang di dalam balok. Jadi otomatis baloknya ketambahan peluru. Seperti ini. Maka ini akan menjadi VA kuadrat. Dan ini juga sama. Ini adalah MP ditambah MB, peluru tambah balok, kali gravitasi kali ketinggian titik B. Karena di sini masanya adalah sama, maka bisa kita coret seperti ini. Maka di sini hanya menyisakan setengah V A kuadrat akan sama dengan GH
HB. Maka VA kuadrat akan sama dengan 2G HB, dan VA-nya itu adalah akar dari 2G HB. Seperti ini persamaan nomor 1. Jadi jika kita tadi tahu G-nya adalah 10 dan ketinggiannya 0,5, maka bisa kita tuliskan. Maka VA nilainya adalah akar dari 2 kali 10 dikali 0,5. Maka akan menjadi dia akar 10. Jika kita gunakan kalkulator, akar 10 adalah nilainya 3,16. Ini kita gunakan 3,16 meter per sekon. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan kekekalan momentum. Seperti itu. Nah, maka di sini bisa kita substitusikan huruf kekekalan momentum. Karena dia tidak lenting, maka massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok sama dengan massa peluru dan massa balok yang bergerak bersamaan dikalikan dengan VA. Karena VA ini adalah dia setelah tumbukan. Kejadiannya itu setelah tumbukan. Seperti ini. Pada kasus ini, pada saat sebelum peluru menumbuk balok, balok ini kan dalam keadaan diam. VB-nya maka dia akan bernilai 0. Karena dia dalam keadaan diam, dia baru bergerak setelah peluru masuk ke dalam balok dan bergerak sampai di titik maksimum. Jadi VB-nya pada kecepatan balok pada awal nilainya adalah 0, sehingga hanya menyisakan massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah 0 sama dengan massa peluru tambah massa balok dikalikan kecepatan balok dan peluru setelah bertumbukan. Seperti ini. Maka kita substitusikan massa peluru adalah 0,05 dikali VP sama dengan, ini kita jumlahkan 0,05 tambah dengan 1 dan dikalikan 3,16 kecepatannya di sini tadi. Sehingga VP akan menjadi 1,05 dikali 3,16 dan kita bagi dengan 0,05. Jadi jika kita gunakan kalkulator, 3,16 kita kalikan dengan 1,05 lalu kita bagi dengan 0,05. Maka di sini kecepatan peluru pada awalnya sebelum dia menumbuk adalah 66,36 meter per sekon. Seperti ini. Jadi kecepatan peluru pada saat dia ditembakkan dari senjata sebelum dia menuju di dinding balok di sini, dia kecepatannya adalah 66,36 meter per sekon. Dan setelah dia mengenai balok, kecepatannya menjadi 3,16 meter per sekon. Dengan kecepatan segini, balok bisa naik setinggi 0,5 meter seperti ini. Jadi untuk pendulum balistik ini kita harus menggunakan kekekalan energi mekanik dan kekekalan momentum. Pada soal ini dia menggunakan tidak lenting dikarenakan pelurunya bersarang. Tetapi terdapat juga soal yang dia itu dibuat seperti ini. Jadi jika ini ada balok dan ini ada pelurunya, misalnya dia bergerak ke sini. Nah, ketika dia terangkat, nah baloknya di sini itu dia akan menjadi bolong. Karena dia pelurunya itu tembus keluar. Dia tidak bersarang di dalam baloknya, tapi dia tembus. Jika kasusnya seperti ini, maka dia adalah lenting sempurna. Seperti itu. Jadi untuk mengerjakan ayunan balistik, yang harus kita tentukan pertama kali adalah menentukan apakah dia lenting sempurna atau tidak lenting, atau lenting sebagian. Seperti itu. Jika kita diberitahu bahwa nilai restitusinya adalah 0,8, maka dia adalah lenting sebagian. Maka nanti kita harus mencari dulu
kecepatan dia naiknya, lalu nanti akan kita menggunakan koefisien restitusinya, persamaan koefisien restitusi seperti itu. Tapi langkah pertama adalah, jadi cara-caranya adalah yang pertama kita menentukan tumbukannya, menentukan jenis tumbukannya. Setelah menentukan jenis tumbukan, kedua kita menggunakan energi mekanik, kekekalan energi. Yang energi mekanik itu tadi, kekekalan energi. Setelah kita menggunakan kekekalan energi, di sini kita bisa mendapatkan hasilnya itu berupa kecepatan. Lalu yang ketiga, kita menggunakan kekekalan momentum. Di sini, di kekekalan momentum di sini kita bisa menggunakan untuk mendapatkan V peluru. Jika di sebelumnya di sini adalah dia V balok misalnya, di sini yang kita dapatkan adalah V peluru. Beberapa kasus bahkan diketahui VP-nya terlebih dahulu, baru nanti kita, jadi kita punya VP, nanti kita mencari VB-nya setelah tumbukan. Dari kecepatan tumbukan ini kita disuruh mencari seberapa tinggi balok itu naik, seperti itu. Jadi tergantung. Jadi biasanya ada dua macam seperti ini. Dia mencari VP, VB dan H. Kita punya VP, mencari VB, mencari H. Atau kadang-kadang kita mempunyai H, kita punya H, habis itu kita mencari VB dengan kekekalan energi, lalu kita mencari VP-nya, kecepatan pelurunya, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai ayunan balistik atau pendulum balistik dengan bab momentum dan impuls.